Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya Gana Fendrin Putra NIM 224841086 dari D3 Farmasi. Di sini ingin mengisahkan cerita dari kisah awal mula Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman yang lahir di Mekah pada tahun Gajah atau dalam kalender Romawi adalah 970 Masehi. Tahun ini disebut tahun Gajah karena pada saat itu pasukan Gajah menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah. Namun selain itu terdapat beberapa peristiwa besar lainnya sebelum menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa peristiwa besar tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang berada di luar nalar manusia. Beberapa peristiwa tersebut antara lainnya seperti singgasana Raja Persia Kisra Anus Sirwan yang bergoyang dan 14 balkon istananya yang ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan di Persia yang sekarang disebut dengan Iran yang sebelumnya tidak pernah padam. Peristiwa besar lain menjelang kelahiran Nabi Muhammad yaitu Aida Nau'a yang dikultuskan oleh masyarakat Persia tiba-tiba surut. Tasik Safa atau semenanjung suci bagi masyarakat Persia pun mendadak tenggelam. Sementara di Mekah, pasukan Gajah dipimpin oleh Raja Yaman, Abraha, gagal menyerang Ka'bah karena adanya penyerangan dari burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah penyerangan dari pasukan Gajah ini yang dipimpin oleh Raja Yaman, Abraha, Nabi Muhammad pun lahir. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Namun ayahnya Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 3 bulan, yang saat itu berada dalam kandungan Aminah. Alasan meninggalnya ayahnya Nabi Muhammad yaitu adalah karena kelelahan, begadang, dan jatuh sakit. Sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Mekah atau kaum Quraisy memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah SAW. Sang kakek membawa Nabi Muhammad saat itu ke dalam Ka'bah, lalu membeli seekor kambing sebagai bentuk dari akikah, yang mana beliau diakikahkan pada usianya yang masih 7 hari. Saat Nabi lahir, tak ada satupun yang mau menyusuinya, karena Nabi Muhammad termasuk golongan orang miskin. Namun seorang ibu yang bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusuinya. Meski asi yang dimiliki Halimah sedikit, keikhlasan yang diberikan Halimah tanpa meminta balasan apapun untuk menyusui Nabi Muhammad SAW ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keledainya yang kurus tiba-tiba menjadi berisi dan juga asi yang dimiliki Halimah pun menjadi lancar. Saat beranjak kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu yang tak lama bersama ibunya, karena pada usianya yang 6 tahun ibu Nabi Muhammad, Aminah, meninggal dunia. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad hanya diasuh oleh kakeknya. Namun saat berusia Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek Nabi Muhammad pun meninggal dunia, sehingga hanya pamannya Abu Thalib yang mau merawatnya. Mereka berdua hidup dalam kekurangan. Meski begitu, Nabi Muhammad tetap tumbuh dengan baik. Saat kanak-kanak pun Nabi Muhammad membantu pamannya Abu Thalib untuk merawat dan mengembala binatang ternak. Dan ketika sudah cukup dewasa, Nabi Muhammad membantu pamannya berdagang. Ketika beranjak dewasa dan sudah mencukupi umur, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan wanita terpandang, cantik, rupawan, dan berasal dari golongan yang berada di Arab. Setelahnya, Nabi Muhammad mendapat wahyu di usianya yang 40 tahun, yang berada dalam Gua Hiro. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad pun melakukan dakwahnya. Pada awalnya, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun kemudian, Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara terbuka. Nabi Muhammad pun melakukan Isra Mi'raj yang dilakukannya selama 7 hari ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Nabi Muhammad wafat saat usianya yang berusia 63 tahun.
Kematiannya terjadi setelah mengalami sakit dalam beberapa waktu. Lalu 5 hari sebelum Nabi Muhammad mengembuskan nafas terakhir, suhu tubuhnya begitu tinggi sehingga meminta para sahabatnya untuk menyiramnya dengan air. Di hari kematiannya dan dalam sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW berada dalam pangkuan istri ketiganya, yaitu Aisyah. Saat Nabi Muhammad memandang ke arah langit-langit rumah, bibirnya bergerak dan Aisyah pun berusaha mendengarkan apa yang diucapkannya. Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku. Pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Itu yang diucapkan Nabi Muhammad di saat terakhirnya. Kalimat tersebut diucap sebanyak 3 kali. Sekian, terima kasih Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.